Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita melanjutkan kajian kita mimpi Nabi Muhammad SAW, episode yang ketiga. Kemudian Nabi menceritakan tentang mimpinya kepada para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati jaiban ala rukbatayhi wa bainahu wa bainallahi hijab. Faja'ahu husnu khuluqihi fa akhadhahu biyadihi wa adkhalhu 'ala Allah ta'ala. Nabi mengatakan, aku melihat seseorang dari umatku, dia sedang jongkok, kata Nabi Muhammad SAW, di atas kedua lututnya tersebut. Sedang antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat tabir, hijab. Nah, maka datanglah kepadanya kebaikan akhlaknya, lalu ia dituntun oleh akhlak tersebut dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah orang yang menjalankan akhlak kepada Allah, akhlak kepada nabinya, akhlak kepada orang tua dan gurunya, akhlak kepada masyarakat, tetangga dan lain sebagainya, akhlak kepada alam semesta, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada binatang dan lain sebagainya. Maka datanglah pahala akhlak tersebut, adab tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wa ra'aitu rajulan min ummati qad dhahaba sahifatuhu min qabli shimalihi faja'uhu khawfuhu min Allah azza wa jalla fa akhadha sahifatuhu fawada'aha biyaminihi. Lalu Nabi mengatakan, dan aku melihat seseorang dari umatku yang catatan amalnya telah hilang dari arah kirinya. Maka datang kepadanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambil catatan amalnya, lalu ditaruh di sebelah kanannya. Ini seseorang dari umat Nabi Muhammad yang catatan amalnya telah hilang. Lalu hanya tinggal catatan amal dari arah kirinya saja. Artinya catatan amal baiknya sebelah kanan hilang, yang kirinya aja ada. Kemudian datanglah kepadanya rasa takut, amal rasa takut kepada Allah. Inilah orang punya rasa takut, khauf Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datanglah catatan amalnya dari sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad haffa mizanuhu faja'ahu afratuhu, yakni auladuhu alladzina matu qablahu fataqallu mizanahu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan aku melihat seseorang dari umatku yang timbangannya, ini timbangan amal baiknya ringan, maka datang kepadanya, yakni kesabaran dirinya atas kematian anaknya ketika anaknya masih kecil. Lalu menjadi beratlah timbangan amal baiknya. Apabila punya seorang anak yang kecil, kemudian dia meninggal dunia dan dia ikhlas, bersabar akan hal tersebut, maka menjadi amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika anak sakit, maka wajib untuk kita ngobatin anak kita. Karena apa? Investasi terbesar anak. Oh, itu kan investasi, kalau dia meninggal, kan kita juga investasi di akhirat. Enggak seperti itu. Kalau kita sudah berusaha betul, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya takdir meninggal anak tersebut, maka itu menjadi satu pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita biarin anak dan lain sebagainya, nah ini menjadi satu kezoliman terhadap orang tua terhadap anaknya. Investasi yang besar adalah anak tersebut hidup dan beribadah kepada Allah, mendoakan orang tuanya, dekat kepada Rasulullah SAW. Itu menjadi investasi kita sejak kita masuk kubur sampai dengan nanti di yaumuz ziham. Tapi kalau ini urusannya hanya di yaumuz ziham, di dalam kubur anak tersebut pun sudah meninggal dunia,
tidak bisa mendoakan kita. Nah, makanya jaga anak-anak kita sehat, kita minta kepada Allah agar diberikan kesehatan, dan juga kita membantu keperluan anak-anak tersebut sampai dengan dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam faja'ahu raja'uhu min Allah fastanqadhahu min dzalika wa madha. Dan aku melihat seseorang dari umatku sedang berdiri di tepi neraka jahanam, maka datang kepadanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia diselamatkannya, yakni tidak jadi jatuh ke dalam neraka jahanam tersebut. Artinya orang-orang yang penuh harap kepada Allah, dia berdosa, dia pun berharap kepada Allah agar Allah mengampuni, maka Allah jadikan itu menjadi pahala yang akan menolong dia ketika nanti orang tersebut telah di tepi neraka jahanam. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Ada sekitar 4 lagi yang Nabi sabdakan dalam mimpi tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.